Logika molekuler organisme hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Biokimia kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Radita Rahmajuwanti, saya Zilina Oksarimah, dan saya Imrati Soleha. Di sini kami akan membahas mengenai materi logika molekuler organisme hidup. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Objek yang digunakan. Adapun objek yang digunakan diantaranya ikan nila, manusia, putri malu, ayam, dan Heliconia. Adapun prosedur proyek, yang pertama, pahami materi logika molekuler makhluk hidup. Yang kedua, tentukan makhluk hidup yang akan dijadikan sebagai objek. Yang ketiga, amati dan rekam perilaku objek. Dan yang terakhir, lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Makhluk hidup merupakan makhluk yang tersusun dari molekul kompleks terorganisasi secara rapi. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan sejenisnya. Makhluk hidup dilengkapi struktur internal yang ruwet dan mengandung banyak molekul kompleks. Tiap komponen pembentuk makhluk hidup mempunyai fungsi khusus. Hal ini berlaku baik pada struktur makroskopik seperti otak, jantung, paru-paru maupun struktur mikroskopik seperti inti sel, protein, lemak yang mempunyai fungsi khusus. Karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen demi keberlangsungan hidupnya. Dua, dapat bergerak dan berpindah tempat. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan memiliki karakteristik dapat bergerak dan berpindah tempat dari posisi satu ke posisi lainnya, seperti terlihat pada cuplikan layar. 3. Tumbuh dan berkembang. Seperti tumbuhan Heliconia mengalami perubahan dari Heliconia anakan menjadi dewasa dan berbunga yang menandakan dia berkembang. 4. Memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia, hewan, ataupun tumbuhan memerlukan makanan atau nutrisi untuk dikonsumsi agar mendapatkan energi. 5. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan hidup dengan memperbanyak keturunannya. 6. Peka terhadap rangsangan. Seperti halnya pada video, manusia akan secara refleks merasakan sakit ketika tertusuk jarum. Dan contoh kedua yaitu putri malu. Putri malu akan mengatuk ketika diberikan rangsangan. Tujuh, mampu beradaptasi. Setiap makhluk hidup mampu mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti cacing tanah yang hidup di tempat yang lembab ataupun hidup di tempat yang gembur dan humus. 8. Mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan ekskresi, yaitu mengeluarkan zat-zat metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.